Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kumara Saktiaji dari program studi Rekayasa Perancangan Mekanik kelas B dengan NIM 400404225630050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemrograman komputer coding untuk bagi pemula. Di sini dimulai dengan pembahasan mengenai script dan Python dulu. Apa itu Scratch? Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh MIT. Tidak menggunakan kode teks, tapi blok-blok berwarna yang tinggal disusun seperti puzzle agar mudah dipahami. Selanjutnya, alasan menggunakan Scratch. Mengapa Scratch? Scratch itu mudah dipahami, interaktif, dan menyenangkan. Jadi sangat mudah untuk dipahami bagi orang pemula. Selanjutnya ada fungsi Scratch. Scratch melatih logika berpikir dalam pemrograman komputer, mengajarkan konsep dasar, perluangan, kondisi, variabel, dan yang terakhir menjadi jembatan sebelum belajar bahasa pemrograman yang lebih kompleks. Selanjutnya ada pengertian Python. Apa itu Python? Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, interpretatif, dan multiparadigma, pendukung prosedural, OOP, dan fungsional. Dirancang untuk keterbacaan sintaksnya jelas sehingga kode mudah dipelajari dan dipelihara. Selanjutnya ada fungsi Python. Fitur pertama Python adalah sintaks sederhana, cepat dipelajari, cocok untuk pemula, banyak pustaka siap pakai, cross-platform, berjalan di Windows, Mac, Linux, dan yang terakhir dynamic typing dan pengelolaan memori otomatis. Selanjutnya ada kegunaan umum, yaitu seperti web development, data science, machine learning, scripts dan otomasi, prototyping startup, dan Jupyter dan analisis interaktif. Kenapa kita harus belajar Python? Cepat menghasilkan hasil nyata, banyak peluang kerja di web, data AI, automasi, komunitas besar, banyak tutorial, modul, dan dukungan. Nah, mungkin itu untuk awal belajar kita sebagai pemrograman dasar coding. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara berpikir secara komputer, yaitu algoritma komputer. Yang selanjutnya adalah menjelaskan mengenai dasar-dasar dari programan coding. Mungkin di sini ada banyak beberapa contoh program coding seperti JavaScript, Python, HTML, dan C++. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan aplikasi tersebut karena sebagai pemula aplikasi-aplikasi tersebut akan membuat kita semakin bingung. Jadi mungkin kita akan menggunakan beberapa aplikasi seperti Scratch dan Replit. Jadi mengapa tidak menggunakan itu? Karena akan lebih repot jika menggunakan beberapa aplikasi seperti ini. Jadi mungkin akan terlihat membosankan, tapi justru menggunakan Scratch akan lebih mudah dipahami dan lebih menyenangkan daripada menggunakan beberapa aplikasi di sini. Selanjutnya adalah algoritma. Mungkin kalian beberapa masih belum tahu mengenai algoritma. Di sini saya akan menjelaskan. Dimulai dari masalah. Masalahnya adalah seseorang bertanya nama seseorang. Lalu algoritmanya adalah menanyakan nama tersebut. Jadi algoritma bisa dibilang adalah cara penyelesaian untuk suatu masalah. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menanyakan nama orang tersebut. Jadi masalahnya adalah kita tidak tahu nama seseorang. Dengan algoritma kita bertanya siapa nama orang tersebut, yang akhirnya kita mengetahui nama orang tersebut. Misalnya dengan siapa namamu, orang tersebut menjawab Indah. Jadi algoritmanya terselesaikan dan masalahnya terselesaikan. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah penggunaan Scratch dan apa? Replit. Nah, oke. Jadi sini kita harus login ke Scratch dulu. Scratch. Ya, yang ini paling atas. scratch.mit.edu. Yang ini. Bukan yang Wikipedia dan yang lain-lain.
Nah, kita langsung masuk aja. Nah, langkah yang pertama kita harus lakukan di sini adalah sign in terlebih dahulu. Karena harus membuat akun sih lebih tepatnya, dikarenakan di sini saya sudah memiliki akun. Jadi saya tinggal sign in saja. Kita tulis nama username. Username di sini bebas, tidak perlu nama asli Anda, akan tetapi harus yang sopan dan tidak dipakai oleh orang lain. Di sini nama saya adalah pembuat pisang karena saya bingung untuk memilih nama. Lalu masukkan password Anda. Nah, setelah masuk kita bisa melihat di sini ada beberapa fitur seperti ide untuk kita menyontoh beberapa program orang lain. Ada juga explore untuk melihat desain orang lain seperti ini. Ada permainan, ada gambar seperti ini, banyak sekali. Jadi sangat seru sekali menggunakan aplikasi ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat desain kita pertama kali. Pencet create. Nah, seperti yang Anda bisa lihat di sini, terdapat setting untuk menggunakan bahasa. Kalian ingin memilih bahasa apa terserah di sini. Dan di sini saya menggunakan bahasa Inggris. Ada juga warna untuk yang sedikit buta warna. Ada file juga untuk nge-save, mengcopy atau membuat proyek yang sebelumnya. Ada edit untuk undo. Tutorial juga ada di sini jika Anda masih bingung mengenai tutorial. Ada file simpan project Anda di sini. Ada pula untuk akun dan profil Anda bisa ditampilkan di sini juga. Nah, di bagian kiri ini terdapat komen-komen yang Anda bisa gunakan mulai dari pergerakan, menggunakan nama, suara, kejadian, gerak, sensor, operator, variabel, dan lain-lain. Oke, di sini saya akan mencontohkan yang paling simpel, yaitu dengan memulai dari mengatakan hai. Nah, di sini Anda juga bisa mengganti gambarnya ya, teman-teman. Nih, Anda bisa menambahkan apel, ebi, emon, terserah kalian, banyak sekali pilihannya di sini. Di sini mungkin saya akan menambahkan orang ya, biar tidak sendirian. Karena kasihan kalau sendirian. Nah, sini. Anda juga bisa mengedit orangnya di sini. Seperti ini. Oh. Nah, nih. Kita edit dulu. Kita bisa menggambar di sini juga, buat karakter sendiri, terserah kalian. Ada sound juga, menambahkan sound di sini. Nah, tidak perlu menambahkan sound ya, karena ribet. Sini aja kita menambahkan Jamie aja di sini sebagai teman si Cat, karena kasihan kok sendiri. Oke. Sini Anda juga bisa ngezoom ya, biar kalau nggak kelihatan bisa di zoom dikit guys. Mantap. Oke, jadi kita mulai. Nah, jika kalian mengeklik blok ini, di sini si kucing akan mengatakan hello sesuai perintah blok di sini. Nah, atau mungkin kita bisa ganti dengan mengatakan ini, berpikir. Nah, untuk program pertama mungkin kita membuat yang simpel dulu, seperti menanyakan nama si Jamie seperti ini. Kita buat dulu say hello untuk mengatakan hello. Lalu kita menambahkan event sebagai tanda on kita. Jadi ketika sudah dimasukkan oleh kode ini, Anda bisa mengklik tombol ini seperti itu. Lalu yang selanjutnya Anda bisa menambahkan
pertanyaan seperti ini mungkin. Nah, di sini sudah si kucing akan menanyakan pertanyaan, tapi di sini hello akan terlewati ya karena kodenya di sini tidak memberikan waktu, terlalu cepat. Nah, di sini saya akan memberikan waktu agar tidak langsung mengatakan siapa namamu, akan tetapi mengatakan hello terlebih dahulu. Di sini kita lepas dulu. Sini dulu ini. Nah, di sini kita coba klik. Nah, bisa Anda lihat sekali lagi di sini hello akan mengatakan 1 detik terlebih dahulu baru menanyakan nama si Jamie. Nah, lalu kita klik siapa nama Anda? Kita akan menjawab Jamie. Nah, karena tidak ada kode lagi di sini kucingnya tidak lanjut lagi. Jadi kita tambahkan lagi mengatakan ini terlebih dahulu kode ini aja, atau ini saja langsung sekalian, dia langsung menunggu 2 detik. Anda juga bisa menggantinya walaupun 2 detik di sini 1 atau 100 detik mungkin, atau bahkan desimal 0,5 detik. Nah, di sini kita bisa ganti juga dengan join. Nah, lalu kita jawab dengan jawaban seperti ini. Mari kita coba lihat dulu. Jamie. Nah, karena saya lupa menggantinya, kita ganti dulu. Anda bisa menambahkan spasi di sini agar nanti di jawaban akan ada spasi terlebih dahulu. Jamie. Nah, jika tanpa kita memberikan spasi di sini akan langsung memberikan jawaban tanpa spasi. Kita lihat. Nah, di sini tadi isinya tidak memberikan spasi terlebih dahulu. Jadi, coding sebenarnya benar-benar bodoh karena dia benar-benar mengikuti perintah kita tanpa memikirkan jawaban yang lain, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, seperti ini. Mari kita ulangi lagi. Siapa nama Anda? Kita jawab Jamie. Atau bahkan kita bisa mengganti yang lain seperti Arkan mungkin. Nah, di sini my name is Arkan. Sekarang kita langsung mencoba saja ke Replit. Seperti ini, replit.com. Lalu langsung saja kita buat di sini di developer framework. Kita pilih yang Python. Lalu kita pilih remix. Kita use framework. Lalu kita klik plus di sini, lalu kita cari file. Kita pilih file, main py di sini. Kita bisa geser ini karena kita dulu AI. Kita pindahkan di sebelah sini seperti ini. Nah, kita sekarang coba tes kodenya seperti siapa nama Anda, seperti ini. Lalu kita bisa tambahkan print, lalu spasi plus name. Seperti ini. Kita coba, kita lihat hasilnya.
hasilnya di sini. Oh, oke. Oh, di sini salah ya, kita harusnya seperti ini. Nah, mari kita coba. Kita jawab, terserah. Kumara semisal. Nah, di sini sudah benar Kumara ya. Lalu kita coba bisa seperti yang di scratch tadi. Sebelum itu kita tambahkan waktu terlebih dahulu di sini. Import time terlebih dahulu. Lalu kita pilih olahraga. Lalu kita seperti tadi input apa olahraga kesukaan Anda. Seperti ini, mari kita coba. Kita tambahin time di sini. Time. Lalu kita pilih modulnya sleep. Kalian pilih berapa detik? Di sini saya 1 detik saja. Lalu print. Wah, salah kita tulis. Wah, olahraga seperti ini. Seperti ini, mari kita coba. Oh, kita salah di sini. Ini harusnya titik ya, seperti ini. Ini. Nah, kita coba sekarang. Kita coba Kumara. Kita jawab volley. Wah, nah jadi seperti ini ya coding untuk di Replit. Sekarang mari kita coba dulu yang coding lebih kompleks di Scratch dan di Replitnya. Nah, yang selanjutnya kita akan mencoba coding yang lebih kompleks seperti membuat pasta di sini. Saya akan memberikan contohnya terlebih dahulu. Anda bisa mengikutinya. Di sini kita akan memulai dengan menarik blok ini untuk memulai seperti biasanya. Lalu kita di sini bisa memberikan nama terlebih dahulu ya. Seperti biasa. Siapa nama Anda? Kita ganti pakai bahasa Indonesia saja. Lalu seperti ini. Nah, lalu kita tambahkan ini karena kita ingin menambahkan jawaban dan memberikan kata-kata, maka kita akan menggunakannya 3 kali seperti ini. 1 dan 2. Kita bisa di sini menggunakan jawaban di tengah sini. Begini cara memasak pasta. Mari kita coba. Nah, sini kita harus menambahkan spasi seperti ini. Mari kita coba cek. Nah, seperti ini sudah berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah kita memberikan waktu.
waktu lalu mengatakan. Nah, di sini kita bisa menduplikat dua blok ini dengan mengklik kanan lalu duplikat. Anda ingin menduplikat sebanyak apapun bisa di sini. Kita mungkin duplikat, sebanyak 5 kali mungkin sebenarnya cukup. Nah, lalu kita tinggal pasangkan saja ini sini seperti ini, lalu seperti ini. Lalu kita tinggal ganti saja di sini. Langkah pertama untuk membuat pasta yaitu masak air hangat. Lalu selanjutnya ada tunggu hingga mendidih. Selanjutnya tambahkan bumbu-bumbu. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan pasta. Tunggu hingga matang. Nah, ternyata sini masih kurang, ternyata kita bisa mengcopy lagi ini. Lalu keluarkan air. Selesai. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita coba cara Anda marah. Tahan sebentar. Nah, di sini mungkin kita ganti waktunya 2 detik karena terlalu cepat. Nah, seperti ini. Mari kita coba sekali lagi. Siapa nama Anda? Kumara. Tunggu hingga mendidih. Tambahkan bumbu-bumbu. Masukkan pasta. Tunggu hingga matang. Keluarkan air. Selesai. Nah, sekarang kita coba buat di Replit menggunakan Replit Python ya. Seperti biasa kita menambahkan impor waktu dulu. Impor modul waktu seperti ini. Nah, di sini kalian bebas menambahkan berapa spasi. Mungkin di sini saya menambahkan 2 spasi karena tidak berpengaruh spasi di sini. Langsung saja nih. Seperti ini. Input seperti yang tadi yaitu nama, siapa nama Anda, spasi kita seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita print nama kita. Oh, jangan lupa tanda kutip di awal setelah kurung halo, lalu spasi plus nama kita, lalu plus spasi koma begini cara membuat pasta. Mari kita baca terlebih dahulu. Cara Anda Kumara. Lalu Kumara gini cara membuat pasta. Nah, lalu kita bisa, sekarang bisa lebih menjadi satu kalimat, satu kolom. Kita bisa menarik seperti ini. Nah, agar lebih rapi. Lalu kita tambahkan waktu seperti yang di sketch tadi. Setelah kita berikan waktu, tapi waktu time slip modul, lalu tapi waktu detik seperti yang tadi, lalu kita print lagi. Dibuka dengan tanda kurung diakhiri. Mas air hangat tunggu hingga mendidih. Kita bisa copy saja sini agar cepat. Nah, seperti ini sama saja. Lalu print lagi seperti sebelumnya. Lalu tulis tunggu hingga mendidih. Itu kita print
lagi, tunggu hingga matang. Keluarkan air, buang air lebih tepatnya. Lalu yang terakhir adalah selesai. Nah, mari kita coba cek. Kita lihat di bagian kanan, siapa nama Anda, kita jawab Kumara. Halo Kumara, begini cara membuat pasta. Masak air hangat, lalu tunggu hingga mendidih, tambahkan bumbu-bumbu, masukkan pasta, tunggu hingga matang, buang air rebusan, selesai. Nah, jadi seperti itu mungkin dasar-dasar pemrograman komputer coding menggunakan Scratch dan Python. Di sini saya harap Anda bisa memahami konsep-konsep sederhana seperti ini. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai program coding menggunakan C++, HTML ataupun Python yang asli. Nah, sini cukup sekian dari saya. Semoga kalian dapat memahaminya. Sekian, terima kasih. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian, terima kasih dari saya, Kumara.